بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhan nas ittaqullaha wa usikum bi taqwallahi azza wa jalla. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang Allah muliakan, yaitu masjid ini. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Orang yang sehat, bahkan lebih sehat dari kita, belum tentu Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk datang ke rumah Allah yang mulia ini. Kalau bukan karena izin Allah, kalau bukan karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak mungkin orang tiba-tiba datang begitu saja ke masjid ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi, nabi akhir zaman, nabi penutup para nabi, dan hendaknya kita senantiasa mengikuti jejak langkahnya, minimal dengan cara di hari Jumat ini memperbanyak sholawat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hari Jumat disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak salawat. Dan lebih dari itu, jamaah azani Allah wa iyyakum, bagaimana kita lihat potret kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya telah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hidup kehidupan kita. Jamaah azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian manusia di atas manusia lainnya, seperti yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Allah memuliakan para sahabat, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajir dan ansar, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti jalan mereka, yaitu jalan para sahabat dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah orang yang hidup di zaman itu, yaitu para sahabat. Kemudian yang setelahnya yaitu tabi'in. Kemudian yang setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Ini yang pertama. Allah memuliakan manusia yang satu dengan manusia yang lain.
yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi Madinah, itu lebih baik berapa tingkatan? Yaitu alfi salat, 1000 salat di luar Masjid Nabawi. Ada pun di Masjidil Haram 100.000. Maka kemuliaan ini Allah tetapkan, yaitu kemuliaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu bulan di antara bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala istimewakan di bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kita sudah sama-sama tahu bahwasanya Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Kemudian adanya malam Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Ketika kita ibadah di malam tersebut, maka setara dengan kita ibadah 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Padahal rata-rata umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 60-70 tahun. Itu pun sedikit yang bisa sampai 60-70 tahun. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'malu ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara 60 atau 70 tahun. Wa aqalluhum man yajudu dzalik. Amat sedikit yang bisa sampai umurnya 60-70 tahun. Ramadan juga adalah bulan penebur dosa. Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Maka daripada itu jamaah a'azzani Allah wa iyyakum, jangan sampai nantinya Ramadan yang begitu kita nanti-nanti, Ramadan bulan yang begitu mulia, tidak membekas pada kita, tidak mengantarkan kita kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikhawatirkan justru tatkala masuk bulan Ramadan kita mensia-siakan dari apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut, baik waktu ataupun kemuliaan bulan itu sendiri. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang perlu kita persiapkan untuk datangnya bulan Ramadan? Saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, tidak terasa, sepertinya baru saja kemarin Ramadan berlalu, baru saja kita berkunjung ke tempat saudara silaturahmi. Ya, untuk apa? Untuk berlebaran dengan tetangga, dengan teman, dengan kerabat, dengan keluarga. Tetapi sekarang sudah masuk bulan Sya'ban lagi, bahkan sudah di pertengahan, sudah semakin dekat Ramadan. Jemaah azza Allah wa iyyakum, di antara yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama, hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tidak ada yang bisa menjamin hidup kita sampai dengan bulan Ramadan. Bahkan sampai nanti sore saja tidak ada yang bisa menjamin hidup kita. Maka perbanyak berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Lihatlah bagaimana diceritakan oleh sebagian ulama terdahulu, di antaranya para tabi'in bercerita, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ay yuballighum syahr Ramadan. Adalah mereka, yaitu para sahabat, di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Artinya sebelum Ramadan tiba, 6 bulan sebelumnya para sahabat berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jemaah azza Allah wa iyyakum, ada satu riwayat yaitu perkataan Yahya bin Abi Katsir yang berkaitan dengan lafaz doa yang telah disebutkan oleh para ulama dahulu. Walaupun pada dasarnya doa ini sifatnya umum, apa saja bentuk lafaznya, tetapi ada satu riwayat yang disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir yaitu dengan
ucapan Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, pertemukan diriku dengan bulan Ramadan. Atau juga doa yang biasa sering kita dengar, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Maka perbanyak doa ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa sampai dengan bulan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, hendaknya mulai saat ini kita perbanyak membaca Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Begitu juga Sya'ban ini adalah setar dalam kita memperbanyak bulan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan Salamah bin Kuhair rahimahullahu ta'ala, apa kata seorang tabi'in ini, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dulu dikatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan para qurra, yaitu bulan pembaca Al-Quran. Artinya bukan hanya Ramadan saja kita rutin membaca Al-Quran, tetapi mulai dari bulan Sya'ban kita sudah mulai memperbanyak membaca Al-Quran. Disebutkan juga oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya mengambil satu riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, kana muslimuna idza dakhala Sya'ban inkabbu ala masaibihim faqrabuha. Kata Anas bin Malik, adalah para sahabat kalau sudah masuk di bulan Sya'ban maka mereka kembali ke mushaf mereka. Artinya kembali membaca Al-Quran, bukan berarti hari-hari tidak membaca Al-Quran, tetapi ketika masuk bulan Sya'ban sudah mulai memperbanyak membaca Al-Quran. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawasha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala Jum'ati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita perhatikan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan adalah bertekad membuat schedule atau program untuk datangnya bulan Ramadan. Artinya kita harus menyusun planning apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau tahun lalu misalkan kita hanya mengkhatamkan 1 kali, mungkin Ramadan tahun ini saya harus khatam 2 kali. Kapan saya harus berbuka bersama dengan anak-anak yatim? Kapan saya harus mengundang orang-orang duafa untuk makan di tempat kita? Maka susun program Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan pada khutbah Jumat kali ini untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, yaitu berbekal ilmu dan pemahaman hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Mungkin sudah sering kita melakukan ibadah Ramadan, tetapi apakah selama ini sudah kita mengkaji lagi apa rukun-rukun puasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang dimakruhkan saat puasa, apa yang diperbolehkan saat puasa? Maka ilmu yang berkaitan dengan puasa dan Ramadan pada umumnya hendaknya kita murojaah kembali, kita ulang-ulang kembali. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.